Ini kan obrolan mubah, bukan gibah, bukan fitnah. Nah, disinilah letak tipu dayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, camkan kaidah ini baik-baik. Siapa yang tidak bisa mengendalikan lisannya tidak akan pernah bisa membersihkan hatinya. Inilah penyakit pertama yang paling sering diremehkan oleh manusia. Al-kalam fima la ya'ni. Apa artinya? Adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak ada gunanya, baik dalam urusan akhirat kita maupun dalam urusan dunia kita. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan sebuah standar emas bagi kualitas keislaman seseorang. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan kalimatnya, min husni Islam, di antara tanda baiknya keislaman seseorang. Artinya, jika kita masih sibuk mengurusi atau membicarakan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, maka kualitas Islam kita sedang dipertanyakan. Mari kita bedah kenapa ini berbahaya. Seringkali kita berpikir, ini kan obrolan mubah, bukan gibah, bukan fitnah, dan lain-lain. Nah, disinilah letak tipu dayanya. Sesungguhnya seorang mukmin itu ibarat pedagang. Modalnya adalah nafas dan waktu. Andai nafas kita dan waktu kita yang terbatas kita sia-siakan, maka umur kita menjadi umur yang sia-sia. Al-Imam Al-Ghazali suka menggambarkan bahwa sesungguhnya kita ini seperti memiliki permata berharga. Andai kita lemparkan ke tempat sampah atau bahkan ke laut, apakah artinya kita mendapatkan keuntungan atau bahkan kita disebut orang gila? Nah, disinilah jika kita memiliki sesuatu yang berharga, pasti kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Andai satu waktu yang diisi dengan ucapan subhanallah saja, itu bisa jadi sebab ditanamkan satu pohon di surga, maka mengapa kita ganti dengan membicarakan hal-hal yang remeh berjam-jam? Maka seakan-akan kita sedang membuang permata intan berlian ke tong sampah. Kita sedang bangkrut sambil tertawa-tawa. Waliyadzubillah. Dan kita lihat lebih dalam lagi bagaimana dampaknya ke dalam hati. Hati yang merupakan wadah dari setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar. Hati itu akan merespon dari apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan. Andai kita ngobrol ngalor ngidul berjam-jam yang isinya hanya candaan kosong atau debat kusir, kira-kira adakah dampak di dalam hati kita? Pasti ada. Adakah dampak ke dalam sholat kita? Juga ada. Maka kita harus khawatir bahwa hati ini menjadi tambah kotor karena pengaruh al-kalam fi ma la ya'ni, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Karena hati ini ibarat cermin. Uap-uap dari lisan yang sia-sia itu bisa menutup beningnya hati. Oleh karenanya, coba kita ingat perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa di antara pintu masuk syaitan yang paling besar adalah lewat lisan yang berlebih-lebihan. Maka al-kalam fi ma la ya'ni bukan sekedar masalah buang waktu. Ini adalah masalah prioritas iman. Orang yang sadar bahwa besok dia akan dihisab, dia tidak akan berani mengeluarkan kata-kata yang la faedah, perkataan yang tidak bermanfaat. Dia tahu bahwa setiap kata-kata itu akan menentukan nasibnya nanti di akhirat. Oleh karenanya, challenge untuk sahabat semua, setiap kali mulut kita gatal ingin berkomentar, baik itu sekarang dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan di medsos, coba tahan dulu 3 detik lalu bertanya, apakah ucapan ini dicintai oleh Allah atau tidak? Jika jawabannya ragu, apalagi benar-benar tidak bermanfaat, maka lebih baik
diam, berhenti, kunci lisan, dan ganti kepada yang lebih bermanfaat, dan rasakan ketenangan yang akan Allah hadirkan di dalam hati kita semua, insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati sahabat semua, penyakit hati yang kedua ini nampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang pertama. Ini adalah efek domino yang sangat mematikan dan mengkhawatirkan. Awalnya halal, namun akhirnya adalah sesuatu yang diharamkan. Inilah jebakan daripada fudulul kalam.